Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wanita mungkin ada yang mengalami muncul benjolan di jalan lahirnya ataupun di vaginanya. Nah, kondisi ini tentu bikin nggak nyaman nggak nyaman beraktivitas mungkin nggak nyaman saat berhubungan dengan suaminya. Nah, kemudian tentu benjolan ini jadi pikiran kira-kira kena apa ini? Berbahaya tidak? Apakah suatu keganasan, tumor, dan sebagainya? Nah, jadi itu memang yang sering ditanyakan oleh banyak orang. Ketika ada benjolan sebaiknya jangan dibiarkan, jangan didiamkan saja Ini yang sering dilakukan oleh banyak orang. Takut ketika untuk diperiksa ataupun takut ketika untuk ke dokter. Ada beberapa penyebab tersering munculnya benjolan di vagina. Yang pertama, kista. Kista ini bentuknya umumnya bulat, kemudian berwarna kekuningan. Ini bisa muncul di area intim ataupun di dalam vagina. Ini biasanya dia agak lunak, seperti bola, seperti kerikil, dan juga mudah digerakkan. Kista ini bisa muncul akibat tersumbatnya folikel rambut, kemudian lama-lama bisa jadi kista. Yang kedua, kutil kelamin. Kalau kutil mungkin teman-teman sudah tahu bisa di tangan, bisa di kaki, di jari-jari, bentuknya dia seperti bertangkai gitu ada yang bertangkai, ada yang tidak. Nah, kutil ini juga bisa muncul di area intim. Ini warnanya biasanya menyerupai warna kulit. Kutil kelamin bisa saja hilang dengan sendirinya. Nah, tapi bisa juga menetap ataupun nggak hilang-hilang. Kutil kelamin bisa disebabkan oleh infeksi virus HPV Human Papillomavirus. Nah, ini menjadi salah satu penyebab kanker serviks. Jadi kalau ada kutil kelamin jangan didiamkan. Yang ketiga, varises vagina. Kondisi varises mungkin teman-teman sering melihatnya di betis di lipatan antara paha dan betis. Ini umum terjadi. Nah, kalau di vagina itu juga bisa jadi pelebaran pembuluh darah akhirnya seperti bengkak di area vulva. Nah, ini bisa muncul pada wanita hamil ataupun wanita pada masa menopause. Wujudnya ini hampir sama dengan seperti varises di kaki benjolan berwarna kebiruan akibat pembuluh darah yang bengkak baik di labia mayora ataupun labia minora. Kondisi ini biasanya tidak menyebabkan rasa sakit, cuman nggak nyaman bisa gatal, bisa seperti ada yang mengganjal, bisa seperti ada yang bengkak Nah, tapi resiko perdarahan itu bisa terjadi. Yang keempat, herpes genitalia. Herpes genitalia disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 ataupun HSV2. Nah, ini bisa menyebar pada area genitalianya. Bentolannya bisa kecil-kecil berisi air, bisa di sekitar area intimnya, bisa di dekat anusnya, bisa di mulut ini menular akibat hubungan seksual. Kira-kira perlu ke dokter nggak, dok? Sebaiknya memang kalau seandainya ada benjolan baik yang kecil ataupun agak besar, sedang, sebaiknya diperiksakan saja ke dokter daripada jadi kepikiran. Nggak usah takut, nggak perlu takut. Semakin dini ketahuan prognosisnya semakin bagus, pengobatannya juga akan semakin bagus daripada nanti sudah terlanjur parah. Nah, jadi jangan takut untuk periksa, apalagi pada wanita nanti resiko terjadi kanker, penyakit menular seksual. Jangan dibiarkan kalau ada gejala-gejala yang tidak normal ataupun mengganggu aktivitas seperti biasa. Karena memang penyakit menular seksual itu ada banyak misalkan sifilis, gonore, chlamydia, herpes simplex tadi, kemudian HPV. Ini beresiko nanti terjadinya kanker, jadi penyebab kanker serviks. Oke teman-teman, itu tadi penyebab kenapa ada benjolan di sekitar vagina ataupun di vagina yang bisa terjadi. Jika ada tambahan silakan tulis di kolom komentar ataupun pengalaman boleh. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.